Jadi, yang menjadi judul saya adalah hari ini pemetaan kemampuan diri, keluarga dan lingkungan sekitar. Siapa yang kira-kira pernah di antara orang ibu yang sudah pernah menyampaikan persoalan stunting? Belum ada. Belum ada satupun. Nah, pemetaan lingkungan sekitar artinya bahwa potensi apa yang ada di sekitar kita dalam rangka mencegah persoalan stunting, mendukung ibu hamil agar mendapatkan akses fasilitas kesehatan, akses informasi tentang stunting. Stunting itu adalah gagal tumbuh. Nah, stunting itu bukan berarti setelah melahirkan baru ketahuan, tidak. Berdampak. Tapi pada saat janin pertama kali pernah saya jelaskan 0 sampai 2 tahun. Itu dianya. Kita di P2K2 udah kita jelaskan kemarin. Diskusikan masing-masing anggota kelompok mendiskusikan tentang apa saja yang termasuk kemampuan diri dan keluarga yang dapat dimanfaatkan keluarga untuk mencegah stunting. Oke, kelompok 1 dari kiri. Kelompok 1. Mengingatkan untuk makan makanan yang bergizi, menjaga kebersihan, Oke. mengecek kehamilan, istirahat yang cukup. Ya. Udah itu aja. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1, Bu. Untuk kelompok 2. Yang pertama itu mengingatkan istri sudah minum vitamin atau belum. Oke. Kedua, kontrol kehamilan atau seleksi. Ya. Yang ketiga itu meringankan pekerjaan istri atau membantu pekerjaan istri Di dapur. Oke, udah? Udah. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baru untuk kelompok 3. Pertama, mengingatkan istri untuk memakan makanan bergizi. Yang kedua, minum vitamin. Yang ketiga, mengontrol keadaan istri atau janin dan menjaga kebersihan. Sudah. Oke, udah? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Ibu makan makanan bergizi selama kehamilan. Itu dia. Siapa tadi? Kelompok mana saja tadi yang buat itu? Nah, 1, 2, 3 buat itu semua ya. Baru yang kedua, digugat lagi. ayah memberikan dukungan saat ibu hamil. Kelompok 1 seperti itu. Kelompok 2, tidak. kelompok 3. Ini tadi mengontrol keadaan istri. Oke, sama itu. Baru air susu ibu berjalan lancar. Apa dikarenakan apa air susu ibu tidak lancar? Kurang makanan bergizi tadi. Iya, itu dia. Yang kedua bisa disebabkan stres. Entah tiba-tiba punya hutang di luar, atau tiba-tiba suami pada saat itu lagi nganggur-nganggurnya, ya kan? Atau memang ada gagal panen hari itu, atau permasalahan yang dibawa pekerjaan di luar tapi dibawa ke rumah. Keluarga memanfaatkan bantuan sosial yang terima untuk peningkatan gizi anak. Nah, artinya siapa di sini yang dapat BPNT? Itu tadi bagian beras-beras gitu. Iya, semua dapat BPNT. Nah, BPNT itu fungsinya adalah mencegah stunting, Bu. Itu dia. Kenapa harus dikasih ada karbohidratnya, ada proteinnya, ada protein nabati, hewani, ada vitamin. Ini tabel pemanfaatan kemampuan diri keluarga. Oke, silakan Bu, maju. Apakah ayah terlibat dalam pengasuhan anak selama ini? Tidak. Ya, bapaknya romantis. Bu Salama alias Bu Lima. Nah, apakah anak sudah mendapatkan ASI eksklusif pada usia 0 sampai 6 bulan? Sudah. Ya. Iya Kak Ibu. Dan tidak gitu. Iya. Enggak ya. Baru? Iya. Enggak tahu beli susu. Apakah asupan gizi anak sudah tercukupi setiap hari? Ya. Iya semua.
Mandi pagi sore. Oh gitu loh. Kalau anakku tiap pagi mandi. Sorenya enggak. Mandi. Oi, dornya ke anak si Anda. Baru apa yang 7, apakah sudah memantau tinggi badan anak setiap bulan? Apakah orang tua sudah membiasakan bermain dengan anaknya? Iya. Malah dicerkiai pun anaknya. Dia jualan sayuran. Dia dicerkai. Yang ke-10, apakah anggota keluarga sudah bekerja sama untuk mengerjakan pekerjaan rumah tangga? Oke, Bu. Yang tadi adalah persoalan tentang potensi dan kemampuan diri. Selama ini tidak kita sadari apa potensinya, apa potensi keluarga, apa yang harus Bapak lakukan di rumah. Memang butuh dukungan dari keluarga. Itu dianya. Ketika mampu memberikan dukungan ini, berarti menjalankan program dan mencegah stunting. Dan ini tugasnya adalah menggambar peta. Ya, udah bisa? Ya, itu Pak. Oke, dari kelompok 3. Kampung rumah itu ada walaupun dia sedikit lengkaplah sayuran kangkung, bayam dan ubi untuk kebutuhan sehari-hari. Ya, kayak itu aja. Pertanyaan kira-kira punya ibu itu? Hah? Nggak tahu. Iya, nggak apa-apa. Saya nanya kira-kira itu punya ibu atau tidak papayanya? Enggak, Iya. enggak. Nah, enggak. Tetangga. Punya tetangga. Oh, sayurannya punya kamu sendiri. Iya, papayanya yang saya tanya. Papayanya punya sendiri juga. Papaya punya sendiri. Nah, sayurannya tuh dari walaupun sedikit punya sendiri. Punya sendiri. Iya. Nah, itu dia. Kalau tidak punya sendiri, berarti jangan ngambil aja. Kalau disuruh Pak Rudi, jangan gitu. Tanam sendiri lah Pak. Suruh Pak Rudi karena untuk mencegah stunting, ini boleh diambil, gitu loh. Boleh survei lah besok ada Ah. sedikit. Baru kira-kira lingkungan sosialnya bagaimana di daerah, di lingkungan orang itu? Oh, bagus. Agak bau teh lembu memang. Sosial juga itu kan Pak? Iya, iya. Iya, karena di situ ada ternak ya kami sendiri. Ada ternak, ya. Oh, memang daerah ternak mungkin. Iya, karena kita di belakang Pak. Itu aja lah kalau soal agak pengaruh. Baru sumber daya manusia. Oke. Ya. Itu di depan Pak Taran. Hmm. Ya. Ya kadang kan maksudnya masalah ya kata kenakalan anak-anak remaja Ya, kadang kan ya. sumber daya manusia. Ah, ya gitu aja. Kira-kira yang bisa diajak mencari informasi itu dia. Itu sumber tadi daya lah. manusia. Karena sosial. Mencegah dan penanganan stunting itu bukan hanya di dalam diri sendiri. Artinya ada 2 poin. Yang pertama langsung maupun tidak langsung. Yang langsung itu apa? Yang langsung itu adalah ketika program DPNT, bantuan pangan non tunai, ada karbohidrat, protein, yang lain sebagainya, sudah. Baru selanjutnya itu ibu konsumsi, itu langsung. Yang tidak langsung bagaimana? Lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar bagaimana keadaan, apakah bau lembu tadi, ya kan? Bau kotoran lembu yang tidak pernah sebenarnya bisa dimanfaatkan tapi nggak pernah dibuang dan lain sebagainya. Nah, itu lingkungan sosial. Baru selanjutnya adalah siapa yang bisa kita komunikasikan di situ. Kira-kira kalau nggak ada Pak Rudi selaku pekerja sosial, siapa yang bisa ditanya masalah stunting? Bisa jadi Bu Bidan, bisa jadi kader posyandu. Itu dia nih. Siapa kader posyandu? Kan bisa ditanya, itu dia nih. Jadi hari ini sebelum kita tutup, bahwasanya lingkungan sekitar memiliki potensi dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk pencegahan dan penanganan stunting. Jadi semua potensi yang ada harus bisa Ibu lihat. Itu dia nih. Karena semua potensi ini dapat mendukung program penanganan dan pencegahan stunting. Jangan sampai Bu, dampaknya itu memang tidak sekarang. Makanya pernah saya jelaskan di P2K2 terhadap modul kesehatan dan gizi, dampaknya tidak sekarang, tapi dampaknya bisa menjadi masa depan anak yang dipertaruhkan. Jadi saya minta ke orang ibu untuk persoalan stunting ini tidak boleh menjadi dinomor 2-kan. Mulai rencanakan kehamilan sampai nanti anak umur 2 tahun. Potensi lingkungan menjadi salah satu pendukung secara tidak langsung. Mudah-mudahan informasi dan pelajaran ini menjadi bermanfaat bagi orang ibu. Kalaupun tidak bisa dimanfaatkan untuk orang ibu, paling tidak untuk anak.
bisa nanti disampaikan juga kepada tetangga. Bisa juga nanti ketika pada saat gabung menjadi kader Posyandu menjadi nambah wawasan dan lain-lain sebagainya. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan hari ini mendapatkan manfaat dan kita mendapatkan berkah dari Tuhan Yang Maha Kuasa dan diberikan keselamatan. Dan saya atas nama pendamping atau pekerja sosial mengucapkan banyak terima kasih kepada orang ibu. Mudah-mudahan dalam pertemuan ini kita mendapatkan kelancaran dan kemudahan dan orang ibu kembali ke rumah dalam keadaan sehat walafiat. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.